Perjanjian Giyanti 1755 dan Terbelahnya Jawa by Nanda Putri Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Yulianti dari kelas Perbankan Syariah 2F dengan NIM 215231218. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah dan juga isi dari Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan Terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan seketika politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Sejarah Perjanjian Giyanti pada dasarnya membagi kekuasaan kerajaan terbesar di Jawa menjadi dua. Pada tanggal 23 September 1754 tercapai suatu kesepakatan yang menyatakan bahwa Pangeran Mangubumi akan menggunakan gelar sultan dan mendapatkan setengah wilayah kerajaan. Berdasarkan perundingan yang dilakukan pada tanggal 22 sampai 23 September 1754 dan juga surat persetujuan dari Pakubuwono III, maka pada tanggal 13 Februari 1755 ditandatangani Perjanjian Giyanti. Poin-poin dalam Perjanjian Giyanti yaitu 1. Pangeran Mangkubuwono diangkat sebagai sultan dengan gelar Hamengkubuwono I pada separuh wilayah Kesultanan Mataram dengan hak turun-temurun yang didapatkan para pewarisnya. 2. Selalu diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat di bawah pemerintahan kesultanan. 3. Sebelum Bupati Dalem atau para pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dan bupati-bupati mulai melaksanakan tugas masing-masing, mereka harus bersumpah setia kepada VOC di tangan gubernur. 4. Sultan tidak dapat mengangkat atau memberhentikan Bupati Dalem dan Bupati tanpa persetujuan VOC. 5. Sultan harus selalu memberikan bantuan dan kerjasama kepada VOC dan mengampuni bupati yang memihak VOC dalam peperangan. 6. Sultan tidak akan menuntut hak atas Pulau Madura dan daerah pesisir yang sudah diserahkan susuhan Pakubuwono II kepada VOC melalui kontrak tanggal 18 Mei 1746. Ganti rugi akan diberikan oleh VOC kepada Sri Sultan sebesar 10.000 riyal setiap tahunnya. 7. Sultan harus siap untuk memberi bantuan kepada Pakubuwono III jika diperlukan sewaktu-waktu. 8. Sultan berjanji untuk menjual bahan-bahan makanan kepada VOC dengan harga yang sudah ditetapkan. Yang terakhir yaitu poin ke-9, Sultan berjanji untuk mengikuti semua perjanjian yang telah diadakan antara Raja-Raja Mataram terdahulu dengan VOC, khususnya perjanjian tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Penanda tanganan perjanjian dari VOC adalah Nicholas Hartingway, Van Ossenburg, J.J. Steenmulder, J. Donkel, dan W. Vokens. Perjanjian Giyanti dihadiri oleh 3 pihak, diantaranya dari pihak VOC, dari pihak Kesultanan Ngayogyakarta, dan dari pihak Kasunanan Surakarta. Dari pihak VOC, Nicholas Harting atau Gubernur Jenderal VOC, Breton, Kapten C. Donkel, W. Vokens, Pendeta Bastani. Dari Kesultanan Ngayogyakarta dihadiri oleh Pangeran Mangubumi, Pangeran Natakusuma. Dari pihak Kasunanan Surakarta dihadiri oleh Pangeran Pakubuwono III.